Baik, karena saya rasa semua sudah bergabung, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Eni Ratnasari, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Dinda Kurnia Chandra Dewi dengan NIM 2020111316. 2. Aisyah Hardi Prahesti dengan NIM 2020111319. 3. Irfan Prasetyo dengan NIM 2020111320. 4. Trisna Ella dengan NIM 2020111323. 5. Eni Ratnasari dengan NIM 2020111324. 6. Westin Aura Suci dengan NIM 2020111330. 7. Ainur Raffi dengan NIM 2020111331. 8. Fadila Ari dengan NIM 2020111332. 9. Saifullah Fatah dengan NIM 2020111333. 10. Nia Nur Aini dengan NIM 2020111336. Adapun materi yang akan kami bahas berjudul likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Akan saya bacakan terlebih dahulu pengertian likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat likuiditasnya rendah, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. Selanjutnya, solvabilitas. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Selanjutnya, rentabilitas. Rentabilitas ini dapat dikaitkan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah dana yang dipakai untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas ini dapat dipakai sebagai alat pengukur untuk mengambil keputusan tentang masalah financial leverage, yaitu masalah apakah dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan akan menggunakan modal asing atau kredit, ataukah modal sendiri. Untuk membacakan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Risna. Silakan Kak Risna untuk membacakan slide selanjutnya. Cara menghitung likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 1. Cara menghitung likuiditas ada dua, yaitu dengan current ratio dan asset atau quick ratio. Current ratio yaitu perbandingan jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Gunanya untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya. Asset atau quick ratio yaitu perbandingan antara jumlah kas, efek, dan piutang dengan hutang lancar. Perusahaan bisa dikatakan quick jika rasionya 1:1. Rumus current ratio aktiva lancar atau kewajiban lancar. Contoh soal. Dari neraca suatu perusahaan diketahui kas 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta,
jumlah hutang dagang wesel, bunga, dan pajaknya 255 juta. Hitunglah current rasionya. Jawab, aktiva lancar sama dengan 25 juta tambah 75 juta tambah 200 juta sama dengan 300 juta. Hutang lancar 255 juta. Current rasionya aktiva lancar per bagi hutang lancar kali 100% sama dengan 300 juta bagi 255 juta kali 100% sama dengan 117,65% sama dengan 118% dibulatkan 1,18. Artinya setiap satu hutang lancar dijamin dengan 1,18 aktiva lancar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Saifullah. Untuk Kak Saifullah, silakan untuk membacakan slide selanjutnya. Ya Kak, baik. Rumus kuis rasio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Contoh soal, dari neraca suatu perusahaan diketahui dikurangi kas Rp 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 2 juta, jumlah hitung dagang wesel, bunga, dan pajaknya Rp 255 juta. Hitunglah kuis rasionya. Jawab, aktiva lancar sama dengan 25 juta tambah 75 juta ditambah 200 juta sama dengan 300 juta. Persediaan adalah barang dagang yang tersedia untuk dijual sama dengan 200 juta, hutang lancar 250 juta, kuis rasio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Sama dengan 300 juta dikurangi 200 juta bagi 250 juta dikali 100%. Sama dengan 39,22%. Dibulatkan 0,39. Artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva perusahaan adalah setiap Rp 1 hutang lancar dijamin dengan Rp 0,39 aktiva lancar yang liquid atau dalam bentuk uang, bukan persediaan barang dagangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nia. Silakan Kak Nia untuk membacakan slide selanjutnya. 2. Cara menghitung solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas ada 3. Yang pertama, rasio model dengan aktiva, yaitu model sendiri dibagi total aktiva. 2. Rasio model dengan aktiva tetap, yaitu model sendiri dibagi aktiva tetap. 3. Rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang, yaitu aktiva tetap dibagi hutang jangka panjang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Westin. Silakan Kak Westin untuk membacakan slide selanjutnya. Contoh dari neraca perusahaan Hasan 234 diketahui saham sebesar 420 juta, laba ditahan 145 juta, kas 25 juta, utang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, tanah 100 juta, obligasi 180 juta. Hitunglah solvabilitas perusahaan dengan A. Rasio modal dengan aktiva, B. Rasio modal dengan aktiva tetap, C. Rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Raffi untuk membacakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang menghitung rasio modal dengan aktiva, yaitu modal sendiri dibagi dengan total aktiva atau saham 420 juta, tahan 45 juta, dibagi kas 25 juta, piutang dagang, kas 25 juta ditambah piutang dagang 75 juta, ditambah barang dagang 200 juta, ditambah mesin 250 juta, ditambah bangunan 350 juta, ditambah tanah 100 juta. Atau jika ditotalkan menjadi 565 juta dibagi 1 miliar atau 56,5%, atau dibulatkan menjadi 0,565. Artinya setiap Rp1 total aktiva dibiayai dengan 0,565 modal sendiri, sedangkan 0,435 rupiah dari pinjaman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dinda. Maaf Kak Dinda, mikrofonnya belum dihidupkan. Rasio modal dengan aktiva tetap sama dengan modal sendiri dibagi aktiva tetap sama dengan 420 juta ditambah 145 juta dibagi 250 juta tambah 350 juta ditambah 100 juta sama dengan 565 juta dibagi 100 miliar sama dengan 80,7%. Dibulatkan 0,81. Artinya aktiva tetap dibiayai dengan 80,71% modal sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fradila. Silakan Kak Fradila. C. Rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang sama dengan aktiva tetap dibagi hutang jangka panjang sama dengan 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta dibagi 180 juta sama dengan 700 juta dibagi 180 juta sama dengan 388,89%. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Aisyah untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, cara menghitung rentabilitas. Ada beberapa macam perhitungan dalam rentabilitas usaha. Yang pertama, rasio laba usaha dengan total aktivitas. Sama dengan laba usaha dibagi dengan total aktivitas. Laba usaha dibagi dengan total aktiva. Yang B, perputaran total aktiva sama dengan penjualan atau total aktiva. Yang ketiga, C, gross margin ratio sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang D, net margin ratio sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang E, operating margin ratio sama dengan laba usaha dibagi dengan penjualan. F, ini yang terakhir, rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih dibagi dengan modal sendiri.
Selanjutnya, terakhir akan disampaikan oleh Kak Irfan. Contoh soal dari neraca perusahaan Hasan 234 diketahui saham 420 juta rupiah, laba ditahan 145 juta rupiah, kas 25 juta rupiah, piutang dagang 75 juta rupiah, barang dagangan 200 juta rupiah, mesin 250 juta rupiah, bangunan 350 juta rupiah, tanah 100 juta rupiah, laba usaha 300 juta rupiah, penjualan 2 miliar, harga pokok penjualan 1 miliar, laba bersih 140 juta 6 rupiah. Hitunglah. A. Rasio laba usaha dengan total aktivitas. B. Perputaran total aktiva. C. Cross margin ratio. D. Net margin ratio. E. Operating margin ratio. F. Rentabilitas modal sendiri. Jawab. A. Rasio laba usaha dengan total aktivitas laba usaha atau total aktivitas sama dengan 300.000 atau 1 miliar sama dengan 30% sama dengan 0,3x. Artinya setiap 1 rupiah total aktiva menghasilkan laba usaha sebesar 0,3 rupiah. B. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan atau total aktiva sama dengan 2 miliar atau 1 miliar sama dengan 2 kali. Artinya total aktiva telah digabungkan untuk meningkatkan penjualan efisiensi sebesar 2 kali. C. Gross margin ratio, laba kotor atau penjualan sama dengan 2 miliar dikurangi 1 miliar. Atau 2 miliar sama dengan 1 miliar atau 2 miliar sama dengan 50%. Artinya perusahaan dapat mencapai laba kotor 50% dari penjualannya. D. Net margin ratio sama dengan laba bersih atau penjualan sama dengan 146 juta rupiah atau 2 miliar sama dengan 7,3% sama dengan 0,07. Artinya 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebanyak 0,07 rupiah. E. Operating margin ratio sama dengan laba usaha atau penjualan sama dengan 300 juta rupiah atau 2 miliar sama dengan 1,5% sama dengan 0,15. Artinya setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan 0,15 rupiah. F. Rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih atau modal sendiri sama dengan 146 juta atau 565 juta sama dengan 25,84% sama dengan 0,2584. Artinya 1% modal sendiri menghasilkan laba bersih 2.584 rupiah. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Saya harap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.